Jadi barang siapa minum air kencingnya ahlul bait ya dan beraknya ahlul bait, darahnya ahlul bait, maka Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Golekno hadis ndi wae ora ono. Lah ini ajarannya dibuat-buat oleh mereka. Jadi Syiah Imamiyah Isna itu sesat menyesatkan sebenarnya. Sama dengan yang diyakini oleh Ba'alawi. Tapi Ba'alawi ini lebih kadang menarik diri ke Asy'ari dan Maturidi, tapi tidak sepenuhnya. Kadang mau masuk dompleng ke Al-Ghazali, ya, kadang dompleng ke Thariqah Madiani, ya, Abu Madian, ya, kadang mendekati Asy-Syafi'i. Tapi ngapusi. Ngapusi. Wah ini Syafi'i. Enggak. Anar was taujaba dan majibaken sapa Allah duhulan nari ing duhulal jannati ing mlebu swarga. Ini nggih para pemirsa dan pendengar semua, halaman 439 sampai 440 Anwarul Wilayah. Anwarul Wilayah. Ya, permintaan panjenengan semua kami laksanakan dengan penuh keikhlasan dan ketawaduan. Seterusnya jenengan mutolaah sendiri. Kami bagikan kitabnya kepada panjenengan semua sebagai bukti daripada pengamalan ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat bukan untuk diamalkan, tapi dibuat untuk kewaspadaan. Ya memang beginilah obsesi-obsesi yang akan dijadikan sebagai tujuan, ya, untuk mendoktrin para jamaah yang ada di negeri kita ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kita malam hari ini akan ngaji bersama, ngaji tentang ilmu-ilmu yang utama yang dibutuhkan oleh semua. Tanpa kata rekayasa, kami menyampaikan apa adanya. Sebelum kita masuk pada tema, ada pesan dari seorang ulama yang cukup berkelas nasional untuk menyampaikan ke umat secara keseluruhan tentang kitab Anwarul Wilayah yang kemarin sempat saya sampaikan tapi belum sampai lengkap bahasannya karena ada hubungan dengan doktrin dan obsesi habaib-habaib Ba'alawi untuk bisa menjadi seperti yang diyakini oleh orang-orang Syi'i. Kitabnya nanti insya Allah kami bagikan kepada panjenengan semua dengan sistem susulan. 2 kitab berarti yang pertama kitab Majmu' Kalam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali Asghaf. Terus nanti di bawahnya kitab Anwarul Wilayah, cahaya-cahaya lokasi kekuasaan wilayah, karena imamah itu harus ada wilayah. Lah Indonesia ini jika imam besarnya sudah ada, ya, Kang Mas HRS di Jakarta, ya, maka ke arah wilayah itu akan mereka usahakan bersama. Kita harus jeli dan hati-hati sekaligus waspada. Jangan sampai negara kita ini disamakan seperti negara Iran sana, di mana presiden itu di bawah kendali imam besar, yakni Imam Ali Khomeini sekarang. Dulu Imam Khomeini, sekarang Ali Khomeini. Pengaruh
75% kebijakan negara itu diatur oleh sohibul wilayah. Karena dalam lingkup Syiah Imamiyah itu tidak kamilah jika tidak memiliki wilayah. Kalau belum memiliki wilayah, ya cari wilayah-wilayah yang akan dijadikan sebagai tanah jajah, ya, yang akan dikendalikan secara spiritual. Nanti di bawah kitab Majmu' Kalam ini ada lagi kami susulkan kitab Anwarul Wilayah, kitabnya Syiah. Mohon maaf, bolehkah kita mempelajari kitab-kitab karya ulama Syi'i? Boleh. Boleh. Ini kan sekarang kita dalam era keterbukaan keilmuan yang ada. Semua bisa dan harus mengetahuinya supaya tidak mudah untuk terperdaya diperdaya. Kita harus banyak memutolaah kitab-kitab karya Habaib Ba'alawi supaya kita tidak mudah ditipui, dikibuli, dibodohi, didoktrini seperti yang ada di Indonesia ini selama ini. Jadi dalam mukadimah ini, mohon maaf para pemirsa di seluruh dunia jika menyita waktu panjenengan semua untuk menjelaskan tentang doktrin sucinya kotoran yang keluar dari tubuhnya Ahlul Bait sampai keturunannya, dan bahkan obsesi Habaib Ba'alawi itu menyerupai Ahlul Bait yang asli sebelumnya, yang akhirnya maksum juga, terjaga dari segala kesalahan dan dosa. Kitab Anwarul Wilayah ini, ya, karya dari Allamah Al-Hujjah Ayatullah Mullah Zainal Abidin Al-Kalyaikani. Ini termasuk tokoh setelah Al-Kulaini, At-Tusi, dan Mullah Zainal Abidin ini. Tokoh-tokoh Syiah. Semoga saja yang nonton video kita ini juga ada yang berasal dari kalangan Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Semoga saja supaya turut tersadarkan, ya, sama seperti halnya kawan-kawan Muhibbin Ba'alawi dan Habibnya sekalian, ya. Bakul kresek Bojonegoro nyimak ngaji yai, siap. Bojonegoro nggih. Mujito KTP Ketapang Kalbar nderek ngaji yai. Duo Surabaya Kiai Nur Hyak dan Profesor Menahim Ali idola saya, matur suwun, terima kasih Pak Mujito KTP. KTP ku Ketapang pun dia. Ya nggih, Ketapang Kalimantan Barat. Salam hormat untuk warga Ketapang Kalimantan Barat sana. Begitu luasnya Kalimantan Barat, 3 kali lipatnya Jawa Timur, provinsi saya. Nggih, tapi penduduknya lebih banyak di provinsi kita di sini nggih. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan amin. Pak Joko Nur, nek nggih monggo Pak Joko Nur dari Tangerang. Muhammad Su'aib sehat selalu dan semoga panjang umur Yai Nur Hyak serta keluarga. Amin, matur suwun. Gavin kula si B Romo, nggih, siap. Ya, ini kan selang-seling. mohon maaf ya. Anwarul Wilayah. Belum pernah ada kajian-kajian saibah dan sedahsyat ini. Ini semoga bermanfaat dan bermaslahah secara ammah. Anwarul Wilayah ini nanti jenengan buka halaman 439 sampai 440. Saya bacakan ya. Mohon maaf. Ini yang menjadi obsesinya Habaib Ba'alawi. Kalau tidak dibacakan seperti ini nanti semuanya kurang mengerti. Dikira kami ini tukang melakukan fitnahan selama ini. 439. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti panjenengan buka sendiri ya. 439 baris dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dari bawah. Baris 10 dari bawah.
439. Mulai dari wa'lam anna fadilatal amkinah wal azminah bal ghairahuma kismani, dan seterusnya sampai walillahi darul alam at-Toba-Tobai. Ini menerangkan tentang syair karya dari Imam Toba-Tobai. Bukan Ibnu Toba-Toba, tapi Toba-Tobai. Khaitsu qala fil manzumah, beliau al-allamah Toba-Tobai itu ngendika di dalam nazumnya, di tempat orang pada sholat, dalam menerangkan fi bayani fadlil masyahid al-musyarrafah, dalam menerangkan tentang monumen atau masyhad ya. Masyhad itu petilasan, ya, petilasan, napak tilas. Jadi masyhad jamaknya adalah masyahid al-musyarrafah, yang dimuliakan, seperti Makkah al-musyarrafah. Akatsir minas sholati fil masyahidi khairil biqai afdalil ma'abidi, dan seterusnya. Dengan teruskan sendiri. Ini harus diketahui oleh para kiai semua di negeri ini. Terus nazam yang keempat, warasyatu min tammihi mutahharah taharahu Allahu li abdin zakarah. Ada nomor 1 bait yang terakhir tadi, ada footnote ya, keterangan di bawah, mengambil referensi dari kitab Ad-Durarun Najafiyah, kota Najaf ini. Ila akhiri maqala, sampai pada bahasan akhir apa yang diucapkan oleh Allamah Toba-Tobai. Nah, ini ulama Syiah. Ibad il-kiram, assalamualaikum, kula Ketapang Sampang. Oh, Sampang. Oh, nggih. Jadi Ketapang itu ada Kalimantan Barat kabupaten. Kalau Ketapang Sampang itu kecamatan. Kecamatan Ketapang, Sampang kabupatennya Madura. Nggih. Pak Ahmad Ghufroni bismillah niat ngaji, matur suwun Pak Ahmad Ghufroni iki sableng nderek ngos ya, siap. Sampai pada akhir bahasan ya, di antaranya ya nazomanya Allamah Toba-Tobai tersebut, qaddasallahu ta'ala sirrahu wa tayyaba rumsahu. Wala'alla fihi isyaratun, lan menawa-menawa iku tetep ing dalem nazam isyaratun utawi isyarat ila toharoti damil maksumi, marang sucine getiye Imam Husain utawa Imam Hasan ya alaihi salam. Kalau maksum itu Imam Husain biasanya, Imam Husain alaihi salam, Husain bin Ali bin Abi Thalib saudara adiknya Hasan. Ini memberikan isyarat pada hukum sucinya darahnya Imam Maksum. Imamiyah Itsna Asriyah semua itu maksum. Mulai dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Ridho, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, Imam Muhammad Al-Mahdi, semua itu maksum. Sampai sekarang kalau di Iran, Imam Ali Khomeini, ya maksum. Tidak hanya Imam Ali Khomeini, di antaranya juga imam-imam setempat, imam-imam daerah. Dan bahkan sampai keturunannya, Ahlul Bait secara keseluruhan. Mullah atau mullah, ini kan mullah. Mullah seperti orang-orang Afghanistan itu. Mullah. Jadi Afghanistan, Pakistan, India itu banyak pemeluk Syiahnya. Pemeluk Syiah di Asia Tengah itu ya, Asia Selatan itu cukup banyak. Jadi darahnya Imam Maksum, khususnya Imam Husain itu suci. Wa baulihi ila toharoti damil maksumi wa baulihi wa ghaitihi, dan air kencing sekaligus beraknya itu suci semua. Suci. Jadi kemarin yang kami bahas nggih, dalam kitab yang telah kami bagikan kepada panjenengan semua ya. Kemarin itu kitab Rihlah Al-Aswaq Al-Qawiyah ila Mawatinis Sadah Al-Alawiyah ya, karya ulama dari Zanzibar, Tanzania.
Di situ bitoharati fudolatihim, tentang kesucian dari kotoran yang keluar bekas dari ampas tubuh ini, tubuh mereka ya. Jadi fudolat itu namanya ya, termasuk ya air kencing, air keringat dan sebagainya. Proses metabolisme tubuh manusia khusus ahlul bait Nabi kita, katanya seperti itulah. Wa fi ikhtilaf, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Wal haqqu ma dzakarahu rahimahullah. Wal haqqu utawi sing temen, sing bener, sing hak iku ma keterangan dzakarahu kang wis nyebut ing ma sapa rahimahullahu ya Imam Toba-Tobai tadi. Fakama annal muslimina, mongko kaya satuhune wong-wong Islam iku tatharu iso suci ya apa zawahiruhum badaniyah lahiriyae muslimin warutubatuhum lan cairan-cairane awake muslimin ya bil islami kelawan mlebu agama Islam. Jadi setiap umat Islam itu kan suci ya, termasuk ya tubuhnya ini ya, sampai cairan-cairan yang menempel yang masuk dalam tubuh lahiriahnya itu suci karena dia sudah masuk Islam. Dilarang, diharamkan untuk dikeluarkan darahnya, haram dibunuh oleh sesama umat Islam lainnya ya. Ini wa yughfaru lahum kufruhum bitaubati, wa yughfaru lan den ngapura lahum kedue muslimin apa kufruhum kekufurane muslimin bitaubati kelawan tobat anhu saking kufrun. Jadi diampuni segala dosanya setelah dia tobat secara nasuha, temenanan, sungguhan. Wa kadza ma'asihim, begitu juga maksiat-maksiatnya bisa runtuh dengan adanya taubatnya muslimin tersebut. Ketika sebelum masuk Islam dia kafir ya, dia berdosa, bermaksiat ya, lalu masuk Islam maka diampuni dosa-dosanya. Fakadzalika fakadza al-ma'sum yathuru zahiruhu wa batinuhu wa sairu rutubatihi. Begitu juga Imam Al-Ma'sum menurut Syiah itu juga bisa suci lahirnya, badaniyah, jasmaniyah, ragawinya, wa batinihi zahiruhu wa batinuhu ya, wa batinu dan batinnya ya, dalamnya semua, hatinya, wa sairu rutubati dan seluruh cairan-cairan tubuhnya, min ghairi farkin kelawan tanpa pembedo atau dipisah, gak no bedane lah nggih. Adi Priyanto Trah Jogja hadir kaya nyimak nggih, siap nggih, sugeng dalu. Sifa Aulia Tegal selalu hadir kanthi siap, matur suwun Bu Sifa. Alexander Jawas King, assalamualaikum ya, waalaikumsalam nggih, matur suwun. Tidak ada bedanya bainal bauli wal ghaiti wal mani wal ghairiha. Jadi suci semua. Tidak hanya darahnya saja, tapi juga air kencing, air keringat. Jenengan pernah melihat videonya Adik Bahar Sumet ya? Ada sisa makanan terselip itu dimakan sama mukibinya, ada ya? Itu malah masih belum seberapa. Bisa-bisa nanti air kencingnya diminum. Karena mikot ini terobsesi dengan Syi'i. Datanya Anwarul Wilayah halaman 439 sampai 440 sekarang nggih. Buka 440 jadi 439 lanjut 440. Nggih. Ini pesanan kiai besar, pondok pesantren besar ini kalau nggak saya laksanakan ya kurang dugo lah nggih, matur suwun. Wal ghaiti wal mani wa ghairiya, suci semua. Wa kadza azhaballahu anhumur rijsa, dalilnya dari Quran ini. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Padahal yang dimaksud dengan wa yuzakkihim wa yutahhirakum ankumur rijsa itu ada kekufuran. Ahlul bait Nabi itu dijamin oleh Allah tentang keimanannya. Aslinya begitu. Suci dari kekufuran, kemusyrikan. Itu aslinya. Suci masalah itu bukan suci tubuhnya dan yang keluar dari tubuhnya semua, enggak begitu. Tafsirnya enggak begitu. Nah, ini tafsirnya Syiah sendiri, nggih. Wa ismuhum, nah ini loh, maksum.
Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang mengatakan bahwa selain Nabi dan Rasul itu maksum, nggak ada. Sufi, wali sekalipun bisa salah, tapi tidak boleh sengaja bohong. Bisa salah, ya karena nggak maksum, apalagi saya. Apanya? Saya ini salahnya banyak, luar biasa. Ya. Jadi wa ismuhum minas su'i wal khoto'i wan nisyani. Ini loh. Jika Allah mengatakan haram, tapi imamnya mengatakan halal, harus ikut imamnya. Karena yang bisa memahami kalamullah itu imamnya. Yang bisa menafsiri kalamullah itu imamnya. Ya sama seperti yang dikatakan Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakhof, Ketua Rabithah Alawiyah. Kalian semua memahami Quran hadis tanpa Habib. Gak sah semua. Ini dalilnya. Syiah, yo persis. Syiah begitu. Maksudnya kemungkinan kan orang awam itu nggak bisa langsung memahami Quran, harus melalui guru. Maksudnya itu mungkin seperti itu, tapi berlebihan ditarik ke belakang. Ya Ahlul Bait, Itroh, ya saya ini. Akhirnya paling begitu, dikirinya itu ke situ nanti arahnya. Oke. Jadi Imam Syiah itu maksum. Maksum. Tidak hanya Nabi dan Rasul. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi ketika saya membaca kitab karya Syiah yang Gulatiyah, yang sangat ekstrim ya, itu wah, ya seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Pangeran Katon, jadi ini para pengikut tasawuf Torekoh ya. Habib Lutfi itu wah, seperti Allah. Hampir sama seperti fanatik Buddha misalnya. Seandainya tidak ada Quran hadis sekalipun, cukup dengan kitab Ihya Ulumuddin 4 juz itu bisa menata seluruh umat manusia, umat Islam sedunia. Lah kan ini nggak boleh seperti itu. Itu seandainya kan begitu, tapi berlebihan lah, nggak begitulah, nggak sebegitunya. Nah ini. Jadi wa ismuhum minas su'i wal khoto'i wan nisyani. Falaisa mongko ora ana iku fi baulil maksumina ing dalem uyuwe, atau maka tiada air kencingnya imam-imam maksum, wa dimaihim dan darah-darahnya imam maksum, wa abwalihim dan kencing-kencingnya imam maksum, wa ghaitihim dan beraknya imam maksum. Ora ana iku istihbathun. Lah iki khobare istihbathun saja. Falaisa mongko iku ora ana fi baulil maksumina wa dimaihim wa abwalihim wa ghaitihim iku istihbathun ingkang jember. Maksudnya menjijikkan, wa qadharutun dan berupa kotoran. Yang jibu yang mewajibkan al-ijtinabu menjauhi fis sholati ketika dalam sholat wa nahwiyah dan di luar sholat. Jadi tidak termasuk najis lah, tidak termasuk khobas dan qadar, tidak termasuk menggilani, menjijikkan, tidak. Kama huwa maknan najasah, seperti halnya arti daripada najis. Begitu juga wala natna fi baulihim, dan tidak ada bau yang ya bacin atau sengo di air kencingnya maksumin, imam maksumin, wa ghaitim dan beraknya maksumin. Balhuma, tetapi air kencing dan beraknya imam maksumin Syiah itu kal miski, miskil azfar, baunya seperti minyak misik yang sangat semerbak, mewangi harumnya itu. Ini kan doktrin gitu loh, doktrin. Ada kitabnya, kitab Ba'alawi ada, termasuk cerita yang sering disampaikan oleh kawan-kawan kita, berak dibungkus kresek udah dimas kan. Oh, jadi beraknya Habib itu jenengan simpan saja biar jadi emas. Ada kitabnya itu. Pas pada waktu di Mekah itu. Ya, ada kitabnya, nanti kami bahas lagi, tapi sudah disampaikan oleh kawan-kawan kami yang lainnya. Nggih. Fi sholah wa nahwiya kama huwa maknan najasah walanat nafi fi baulihim wa qaitim bal huma kal misk al azfar. Bal man syaroba baulahum, balik man sopone wong iku syariba, ya syariba saja, ngombe sapa man baulahum ing uyuwe imam maksumin wa ghaitohum lan
tai. Nah, bahasanya kan gitu. Berae ya maksumin wadamahum dan gede maksumin yuharrimu monggo ngaramake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man annaro ing neraka. Enak ya. Ben mlebu swarga wis ngombe ngombe. Jadi kalau ada ritual tahunan Asyuraan ya di Karbala Irak ya, atau di Iran ya, atau di Afghanistan, atau di Kalikut atau Kalkuta India ya, sebagian Bangladesh sana ya, ya itu ada ritual mandi di sepitengnya kiainya lah kalau di sini. Jadi barang siapa minum air kencingnya ahlul bait ya, dan beraknya ahlul bait, darahnya ahlul bait, maka Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Golekno hadis ndi wae ora ono. Lah ini ajarannya dibuat-buat oleh mereka. Jadi Syiah Imamiyah itu sesat menyesatkan sebenarnya. Sama dengan yang diyakini oleh Ba'alawi. Tapi Ba'alawi ini lebih kadang menarik diri ke Asy'ari dan Maturidi, tapi tidak sepenuhnya. Kadang mau masuk dompleng ke Al-Ghazali, ya, kadang dompleng ke Thariqah Madiani, ya, Abu Madian, ya, kadang mendekati Asy-Syafi'i. Tapi ngapusi. Ngapusi. Wah ini Syafi'i. Enggak. Anar was taujaba dan majibaken sapa Allah duhulan nari ing duhulal jannati ing mlebu swarga. Ini nggih para pemirsa dan pendengar semua, halaman 439 sampai 440 Anwarul Wilayah. Anwarul Wilayah. Ya, permintaan panjenengan semua kami laksanakan dengan penuh keikhlasan dan ketawaduan. Seterusnya jenengan mutolaah sendiri. Kami bagikan kitabnya kepada panjenengan semua sebagai bukti daripada pengamalan ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat bukan untuk diamalkan, tapi dibuat untuk kewaspadaan. Ya memang beginilah obsesi-obsesi yang akan dijadikan sebagai tujuan ya untuk mendoktrin para jamaah yang ada di negeri kita ini. Mohon maaf, Anwarul Wilayah. Ya, sama seperti dalam kitab Rihlah Al-Aswaq Al-Qawiyah ila Mawatinis Sadah Al-Alawiyah. Para pemirsa dan pendengar semua, Oki Dewa, koncoku jenengi Imam Maksum, ngene mbujuki yai. Gawene mbujuki nggih. Ora isin karo jenenge Pak Oki Dewa itu. Jenenge apik, imam itu pemimpin, maksum yang terjaga. Maksumnya terjaga dari dosa. Tapi justru malah ngelakoni dosa. Enggak, lebih baik nama tidak Arab tapi perilaku Islami. Itu bagus sekali itu. Misalkan Pak Joko, nah, Pak Joko Selamat, nah, itu bagus itu. Ya, itu bisa seorang wali walaupun namanya tidak Arabi tapi Jawani gitu. Oke, para pemirsa dan pendengar semua, kami hanya membaca yang poin-poin saja. Selanjutnya kita masuk ke tema. Yakni temanya adalah ada lagi kitab karya Habaib Ba'alawi yang bernama Majmu' Kalam, kumpulan dari dawuh-dawuhnya Imam Al-Allamah. Ngapusi. Terus di branding, terus di framing, di setting, dipromosikan. Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Saqqaf atau As-Saqqaf, yang mana kitab ini dikumpulkan ya dawuh-dawuhnya oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf. Jadi marga As-Saqqaf semua ya, dawuh kalamnya As-Saqqaf yang mengumpulkan juga As-Saqqaf. Nah ini penting untuk kita ketahui bersama, ada apa di dalamnya. Ternyata di dalam kitab Majmu' ini juga mengklaim bahwa qasidah karya dari Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Daibai itu adalah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Berarti sudah ada 3 kitab yang merampas haknya Imam Abdurrahman Ad-Daibai.
yakni kitab Ijabatud Da'i karya ulama Kalimantan Selatan, ya, Buya Al-Munawwar Ghazali, ya. Terus yang kedua kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini Diwan Imam Al-Haddad ini, dan Majmu' Kalam ini. 3 kitab. Nanti terus dari sinilah referensinya diambil untuk mengarang kitab-kitab setelahnya. Kalau kita sudah meninggal dunia 50 tahun lagi, maka akan jadi benar. Lalu Imam Ad-Daibai ini ditenggelamkan saja. Ditenggelamkan dari dunia, ya, karya peradaban keislamannya. Sudah tidak perlu dicetak, ya, qasidahnya. Tapi tidak lengkap mulai dari ya Rasulullah salamun alaik, tidak. Nanti di dalam kitab Majmu' Kalam ini jenengan buka halaman 66. Halaman 66. Kitab Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Halaman 66. Apakah ada qasidahnya Imam Abdurrahman Ad-Daibai yang diklaim pengarangnya adalah Habib Abdullah Al-Haddad? Mulai dibaca. Wa yaqulul Imam Al-Haddad wa qad darajal aslafu min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadl, sampai lakin lammat tasofu bihadil khilal wa tahaqqaqu bil mazaya al-izam tanazzalar rahmah inda dzikrihim wa yustajabud du'a bi barakatihim. Berikutnya sampai Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kuwabeh itu disandarkan Al-Haddad. Sering kami sampaikan, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dibelokoto oleh habaib-habaib, keluarga, muridnya, murid-muridnya, dan seterusnya, sahabatnya. Dibelokoto. Ya, difitnah menurut saya nggak yakin. Ini karya beliau, jelas ini bukan karya beliau, kok disandarkan ke beliau, itu bagaimana? Fi hadil qasidah. Ya, kalau yang ini saya percaya, Ilahi bihaqqil qawmi munna bitaubatin minadzambi tagsalna biha ablaghal ghusli aghith ya mughithal mustaghithi qulubana bighaithi hudan yahyal quluba minal mahal wa fil ukhra fi madhis sadah ahlil bait yaqul. Ini mulai dari ini. Dan di dalam qasidah yang lain ketika memuji sadah ahlul bait yaqulu dawuh ngendika sapa Abdullah bin Alwi Al-Haddad begini, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasul wa safinul lin najati idha khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini. Ini kalau ada kalangan muhibbin dan Habib membantah saya, wah itu kan hanya ucapannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad saja. Oh, tidak, ini diklaim karya di dalam diwan kok. Coba baca diwan, baca Ijabatud Da'i. Kalau nggak dibaca ini, yo cuma membaca saja. Ya harusnya nggak begitu. Harusnya wafil ukhra fi madkisata ahlil baiti kama qala sahibul qasidah wa huwa al-imam al-jalil Asy-Syaikh ya Abdurrahman Ad-Daibai, kan begitu, Az-Zabidi, kan begitu harusnya. Enggak, ini diklaim milik beliau kok, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu.
Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumi zuri mislama qad jaa fi sunani ya Rasulullah. Nah, bagaimana bisa mengklaim Imam Ad-Daibai itu lahirnya tahun 866. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu lahirnya tahun berapa? Abad 11 Hijriah. Selang 200 tahunan hampir, ya. Wafatnya Syekh Ad-Daibai itu tahun 944 Hijriah. Beda. Imam Ad-Daibai meninggal dunia itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad belum lahir. Kok bisa-bisa ini karangan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Dia lebih duluan Imam Ad-Daibai. Nah, ini yang ada di halaman 77. Berarti nanti jangan cocokkan sendiri. Kalau nanti mesti kenal semua. Nah ini Maulid Ad-Daibai, yuqra'u qoblal maulid. Lil Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Daibai rahimahullah. Yuqra'u qoblal maulid. Ini juga yuqra'u qoblal maulid aidon juga. Jadi bisa dua-duanya atau salah satunya saja sebelum membaca dibaan yang versi nasarannya. Nah, ini. Berarti kan pas di sini. Ya. Kalimahnya sama, ya bait-bait nazomnya sama, qasidahnya sama. Ya. Terus nanti buka lagi halaman 195. Pak Danwar Caruban, trin Pak Yai angge sama-sama Pak Danwar Caruban. Nanti jenengan kan punya dibaan berjanjinan ini nggih. Cocokkan sendiri dengan kitab Majmu' Kalam Habib ya. Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Sakaf yang kami bagian kepada panjenengan semua. Maksum Arianto. Tapi kenapa sebagian dari para kiai dan ulama Nusantara masih condong kepada para kabaib, masih terkena gendam sihirnya yang sudah lama nancep di dalam hati memorinya. Oleh sebab itu ngudari mengurai benang yang ruwet seperti ini resikonya sangat-sangat besar sekali, seperti Kiai Jimaduddin Usman, Gus Abbas, Kiai Joko Syahmat, Raden Syarif Rahmat, ya, Kiai Haji Mazuki Mustamar dan lain sebagainya. Jenengan semua juga fardu ain untuk menyadarkan semua. Kalau memang ya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu seorang wali, mestinya tidak ngapusi gitu loh. Halaman 195 coba. Nah, 195. Kitab Majmu'. Lah ini 195. Nanti dibuka halaman 195. Di baris yang keempat dari atas. Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Wabih, siapa Tuhanmu? Abdullah Al-Haddad. Inilah yang dikatakan oleh Dik Ja'far Rohadi, guru gembul itu, murtad berjamaah. Tapi para pembelanya itu yang mulai celomeng teng tindi. Belaan sekarang sudah. Wahai para pembela habaib Alawi di seluruh dunia. Belaan ini sekarang. Karya siapa yang benar? Apakah karya Habib Abdullah Al-Haddad atau karya dari Imam Abdurrahman Ad-Daibai? Kalau jenengan jawab Al-Haddad, berarti membabi, buta. Nggak melihat referensinya. Cari kitab-kitab pembandingnya. Itu begitu, nggih. Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Na'riful badaha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna. Sama di sini. Di sini. Sini. ولنا المعلى wa khaifu mina
fa'laman hadha wa kun wa kuni walana khairul anami abu wa aliyul murtadha hasabu wa ila sibtain lam tasibu nasaban ma fi min dakhani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Sengaja lagunya enggak saya pakai lagu tanpa waton. Nek kubul waton enggak masalah. Kubul waton sama tanpa waton itu semua sudah diklaim oleh orang-orang, jadi saya enggak berani. Ya ini saya pakai lagu-lagu yang bervariasi, nanti panjenengan semua tiru ya. Monggo, semoga bermanfaat ya. Ini sudah langsung ngaji ya. Enggak perlu ijazah, enggak perlu, sudah kita sama-sama berbagi kok. Potongan kertas, doktrin puluhan tahun, masa mau rungkat cuma 3 tahun. Sabar ya Kiai. Nggih. Nggih, siap Pak, potongan kertas nggih. Memang harus sabar. Ya mungkin perlu 30 tahun atau lebih. Harus sabar memang. Kanjeng Nabi dakwah itu berapa tahun cuma ya. Tapi hasilnya juga ya perlu ada pembaharuan setelah beliau. Nggih. Akilah Aisyah sampeyan dari nyimak nggih monggo sami-sami kita ini ngaji bersama kok. Pak Nirwan Ahdika. Memohon kepada orang mati dan mencari cuan di kuburan itu adalah ajaran si Ubed nggih. Ya Allah yang kudus sahil alainal fulus, kertas merah yang halus-halus bi karomatil Habib Abdullah Al-Aidrus. Ora gelem kerja. Lah piye iso sugih? Akhirnya ya ngapusi tonggone, ngapusi koncone, kan begitu nantinya itu. Nggih. Jadi ini halaman 195. Jadi ini buktinya. Jadi sudah kita temukan 3 kitab yang salah mengeklaimnya, merampas haknya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, ya, dikatakan ya karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini yang namanya apa? Namanya ya kejahatan ilmiah namanya. Kejahatan ilmiah, obsesi yang benar-benar membawa mafsadah ya. Nanti yang berbahaya kan generasi kita yang akan datang. Diserang terus, digelontor kitab-kitab karya mereka, kuarang terus kitab karya. Jadi ini yang perlu kita waspadai bersama. Kami ucapkan selamat atas lahirnya putra dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Semoga tidak niru bapaknya. Semoga tidak niru bapaknya. Semoga video saya ini bisa didengar oleh keluarga. Jangan dididik seperti bapaknya, yang biasa ngomong kotor, ngadu domba, ya, miso dan lain sebagainya, ya, monyet dan lain sebagainya. Semoga anaknya menjadi anak yang solih, tidak ngaku sebagai keturunan nabinya, tapi hanya mengaku sebagai umatnya. Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna untuk nusa bangsa dan agama, bahkan negaranya. Negara Indonesia Raya, bukan negara Tarim sana. Hadramaut Yaman, bukan. Hubul waton minal imani itu di sini. Ya, jangan di sana. Itu. Jadi selamat atas lahirnya HRS Junior. Semoga tidak niru seniornya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dimaafkan jika mukadimah terlalu panjang ya durasinya. Selanjutnya kami akan berinteraksi dengan panjenengan semua untuk membacakan tulisan komentar panjenengan yang sudah panjenengan tulis mulai di awal sebelum kami mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Hari Agus.
Assalamualaikum waalaikumsalam derek ngos semua, semoga Pak Yai selalu sehat amin matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama ngaji bersama, nggak ada yang menggurui atau minteri, itu nggak ada. Pak Hari Agus lebih alim daripada saya dan dalam hal tertentu. Mungkin saya punya sedikit ya kelebihan yang bisa untuk panjenengan ambil baru sama-sama. Kapal siar. Baru tahu ternyata Nabi Adam bukan manusia pertama, melainkan Nabi dan Rasul yang pertama. Karena manusia saat itu berbuat zalim, maka diutuslah Nabi Adam untuk memperbaiki akhlak manusia saat itu. Nggih Pak Kapal siar. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu bisa pemimpin, bisa pengganti yang akan mengelola bumi ini. Ras sebelum Homo sapiens modern Nabi Adam itu ada Homo sapiens yang primitif. Di belakangnya lagi ada Homo erectus. Jadi Nabi Adam itu Nabi dan Rasul pertama menurut agama-agama samawi yang tertera dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ini. Lah apakah sebelum adanya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu sudah ada kitab-kitab samawi lainnya? Ada. Taurat itu kan zaman Nabi Musa. Lah sebelum Nabi Musa itu ya ada Suhufi Ibrahima. Bahkan Nabi Musa itu juga punya suhuf selain Taurat. Suhuf Sej, Suhuf Idris, suhufnya Nabi Adam, lembaran-lembaran yang berisi ajaran keilahian ya untuk kemanusiaan yang dijalankan untuk menata, mengelola khalifah di muka bumi ini. Nggih, begitu nggih. Jadi Nabi Adam itu bukan manusia pertama, tetapi nabi dan rasul yang pertama. Sebelumnya sudah ada banyak manusia. Teori yang dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dunia, teori out of Africa bahwa manusia itu menjelajah seluruh dunia itu berasal dari Afrika itu salah, telak menurut saya. Yang benar adalah out of Nusantara. Nah, dari kita ini ya jutaan tahun yang lalu itu sudah ada manusia di Nusantara. Indonesia sekarang ini kita ada. Oke. Pak Basir, ada berita Ketua Ansor Jatim kok menyudutkan perjuangan para pejuang pembebasan belenggu jahiliyah. Oh, nggih, ada beritanya seperti itu, tetapi sudah ada yang nyowani ya. Ya klarifikasinya kurang sempurna, tetapi ya harusnya ini diwaspadai. Kan sejak awal pemilihan Ketua Ansor Jatim itu jangan sampai ada Habibnya. Ini ada Habib yang bagian IT-nya itu. Dari marga Khirit kalau nggak salah. Khirit itu Iba Alawi, seperti pengarang kitab Al-Ghuror ya, Muhammad bin Ali Khirit itu. Jadi Al-Khirit, bukan Khirit, nek Khirit lah monyet lah. Khirit pakai kha, mohon maaf nih. Khirit. Al-Baiti, Al-Khirit ya. Nah, itu Ba'alawi, ya, Ba'alawi. Jadi ini harus diketahui semua. Seharusnya ya seluruh elemen Banom Nahdlatul Ulama itu mengetahui, ikut ngaji bersama. Daya rusaknya orang biasa dengan orang yang menjadi imam bagi kaumnya itu lebih besar yang menjadi imam. Misalnya Ketua Ansor Jatim misalkan, itu daya rusaknya lebih besar daripada Ketua Ansor di bawahnya. Ya mungkin dari MWC-nya mungkin, ya MWC-nya atau PC-nya. Ya, oleh sebab itu orang yang mengaku sudah benar-benar ya duduk diamanai sebagai petinggi terus malah malas ngaji, ya ini dosanya lebih besar daripada orang biasa. Nggih, semoga saja tersadarkan. Yang nonton ini sampaikan ya. Nggih. Kemarin sudah didatangi kok. Nggih, sekjennya sudah teruskan gitu. Kalau masalah ketuanya ini ya ayo ngerokok wae. Mas Anom, assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Ternyata membahas nasab palsu lebih penting daripada membahas ijazah palsu. Nggih. Ijazah palsu sudah berlangsung.
hanya gugatan saja, mungkin ya dendam lah ya, mungkin dendam pribadi atau golongan atau mungkin apalah. Ayo kita benahi negeri ini secara bersama-sama. Kan sering saya sampaikan, kalau toh memang mau diungkap itu nanti jalurnya merembet kemana-mana, sampai ke UGM, ya sampai ke KPU, ya kan, sampai semuanya, sampai ke partai politik juga. Jadi imbasnya itu luar biasa, itu. Nah ini akan menyita perhatian anak bangsa. Lalu Koperasi Merah Putih ini gak jadi maju pesat perkembangannya gitu. Oke, ya silahkan. Tapi nasab palsu ini lebih darurat menurut saya daripada ijazah palsu. Aguan itu ijazahnya apa? Ya, dia bisa kaya itu, ya kan? Si anak singkong itu siapa? Khairul Tanjung itu dulunya seperti apa? Pak Ciputra, Pak Ci itu dulunya lulus SMP. Tapi saya sukses. Sudah meninggal almarhum gitu. Pak Ci. Ini sama seperti Pak Alim Markus yang punya Mas Pion Group itu, katanya masuk Islam, mualaf ya. Itu lulusan apa? Tapi saya sukses kayak gitu. Bu Susi Pujiastuti lulusan apa? SMP. Iso punya maskapai. Hanya lulusan SMP, uangnya banyak di mana-mana lah. Maksud saya itu boleh masalah ijazah legalitas, ya, sebagai standar, ya, akademik atau pendidikan menengah pertama dasar, oke. Tapi jangan satu-satunya. Kreativitas manusia Indonesia itu yang dibutuhkan oleh negara. Ya dua-duanya kalau bisa. Kalau kayak gitu nanti lah perguruan tinggi gak laku semua lah. No, saya juga perguruan tinggi saya gak laku lah ya. Tapi jangan satu-satunya maksud saya. Setiap perguruan tinggi yang ada selain meluluskan mahasiswa-mahasiswinya juga harus membekali keterampilan yang dibutuhkan di zamannya. Di zamannya. Gara-gara Indonesia yang dipelajari tidak dibutuhkan oleh negaranya, akhirnya banyak pengangguran ya di mana-mana. Job fair lowongan 100, yang lamar 10.000. Tumpuk undung S2 Gojek, ya kan? Karena nggak komanan penggawean. Nggih, begitu nggih Mas Anom nggih. Maulina Oktaviani. Assalamualaikum Yai. Bismillah, semoga lancar ya tentang kebenaran. Waalaikumsalam Ibu Maulina Oktaviani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makasih. Potongan kertas. Assalamualaikum, ikut ngaji Kiai dari Jakarta Timur. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Ngaji supaya aji. Nggih. Mas Anom. Nggih, Mas Anom nggih. Pak Tohari. Assalamualaikum Pak Yai, siap hadir mendukung pejuang-pejuang sejati Nusantara yang sangat peduli dengan keyakinan dan leluhurnya. Amin. Pak Tuhari matur suwun. Waalaikumsalam. Pak Nurhati, tolong sebutkan nama ibunya Nabi Adam Pak Kiai. Lah iki. Ini gila. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya luar biasa kalau belum mutolaah sebelumnya. Jadi kalau nggak menguasai wawasan secara kiri kanannya ya maka akan bingung jawabnya. Nggih. Pak Nurhati, ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa, Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia, dekat dengan sungai Furat atau Eufrat. Nah, dengan sungai Tigris, dua sungai, diapit dengan dua sungai. Ya di antara Suriah dan Iran sekarang. Irak dan Suriah sekarang. Sumeria, peradaban tertua di Timur Tengah sana. Itu Nabi Adam dilahirkan di dekat sungai. Dekat sungai itulah yang namanya Jannah. Ya kan? Ngendikannya Kanjeng Nabi, Sayhun wa Jayhun wal Furat wan Nil kullum min anharil jannah. Lah iku. Dari Nabi Adam di surga, ya di pinggir kali nih Furat atau Eufrat itu. Sungai Eufrat itu sumber mata airnya berasal dari Turki, melewati Suriah, melewati Irak, ya,
lalu ketemu di satu wilayah antara Eufrat dan Tigris, lalu muaranya di Teluk Persia. Ya, Nabi Adam dilahirkan di situ. Ada ibunya, namanya Siti Anisa Ummi Adam. Nah, Siti Anisa Ummi Adam. Nah, nanti kita cari lagi. Kenapa kok nggak disebutkan di dalam kitab suci? Ya karena tidak begitu penting. Sudah disebutkan di dalam Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Begitu pentingnya Nabi Isa sehingga disebutkan Isa bin Maryam. Tapi kenapa Nabi Adam tidak disebutkan Adam bin Siti Anisa Ummi Adam? Tidak. Ya karena tidak begitu penting. Kenapa tidak begitu penting? Sudah ada penelusuran lainnya dari data-data pendukung yang selain ya dari firman yang tertulis tapi tercipta di sekitar manusia supaya manusia mau menganalisa dan menelitinya. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Yang bisa ditulis menjadi ayat suci, ditafsiri menjadi hadis. Lalu ada kitab-kitab lain seperti ini banyaknya. Itu yang tertangkap dalam memori manusia pada zamannya. Pada zamannya. Yang belum tertangkap, wah, ya analoginya ya seperti setetes air yang ada di samudra itu. Yang dikasih oleh Allah itu baru setetes. Ya lainnya ilmu Allah itu lebih luas. Itu masih banyak yang belum tertulis. Di antaranya adalah supaya kita mau melakukan penelitian, menganalisa. Manusia sebelum Nabi Adam itu daya tampung memori otaknya itu cuma 800 sampai 900 cc. Lah Nabi Adam nih 1200 lebih. Sama seperti HP. Dulu nggak ada HP RAM 8 GB, ROM 256 GB, nggak ada. Dulu itu HP 1 MB, wah hebat sudah. Tapi berkembang terus, begitu juga umat manusia. Umat manusia terus berkembang, memorinya, CC otaknya, kapasitas, daya tampung, ya, aplikasi lah ya, yang bisa dikembangkan seperti dalam HP dan komputer laptop kita. Itu. Oke, begitu. Jadi banyak manusia sebelum Nabi Adam yang musnah gara-gara tidak bisa beradaptasi dengan alam atau tidak meregenerasi rantai-rantai makanan persediaan yang ada. Mereka nomaden, pindah-pindah. Homo sapiens primitif semi modern itu masih ada sampai sekarang. Di mana? Di Amazon, di Afrika, di Papua, di Australia, di mana-mana ada. 60.000 tahun yang lalu itu sudah ada suku-suku primitif di Afrika, ya, di Australia, di Papua dan seterusnya. Sudah ada. Nabi Adam baru berapa tahun? Belum ada 10.000 tahun. Tenggelamnya daratan sekarang menjadi Pulau Jawa itu kan 11.600 tahun yang lalu. Nabi Adam belum lahir. Nabi Adam belum lahir. Jadi nanti kalau misalkan ada yang masih membantah nafsin wahidah, ya nafsin wahidah itu stem cell. Min nafsi wahidati wa khalaqa minha zaujaha. Kenapa bukan zaujataha? Karena memang nafsin wahidah itu bukan Nabi Adam. Bukan Nabi Adam. Kenapa harus tasniyah? Gak mudakar saja kalau Nabi Adam. Min nafsi wahidatin, dari stem cell yang membelah, merubah atas perintah dari Allah kun, maka fayakun, mulai berproses. Kun jadi fayakun itu proses, tidak langsung seperti bim salabim abah gedabra langsung kok sulapan, nggak bisa. Fayakun, fa jawabnya kun, dadio fa mongko yakun. Yakun itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya lagi ngelakoni utawa arep ngelakoni, kan begitu.
lagi ono utawa arep ono iku yakunu, begitu loh. Nek fakana ya ono wujud, fawajada mongko wujud, pling gitu. Nah, kita kadang-kadang masih belum mau ya open minded, berbenah untuk mengupdate pemahaman kita. Sama seperti ketika ada cerita waja'alnahuna insya'a. Bidadari itu dijadikan Allah secara sekejap, pling, langsung kita wis perawan ya. Orang ngono, istri-istri kalian itu tidak pernah kalian ketahui pada waktu masih kecilnya. Tiba-tiba sudah darah, remaja, kamu sunting. Nah itu kamu nggak ngerti masa kecilnya. Yang ramut, yang rawat itu adalah malaikat dua. Siapa? Kedua orang tuanya. Lalu jenengan ambil, jenengan nikahi kobil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur halan. Jadi bidadari Anda itu namanya insyaan, sekejap, tapi berproses. Allah menciptakan langit dan bumi ini berproses, tidak 6 hari. Ya, menciptakan bumi ini 6 hari, 6 hari menurut siapa? Visit tati ayyamin sumastawa alal arsy ya misalkan ya. Ya enggak begitu, hari menurut siapa? 6 masa. Wah, hari Rebo, Kamis, Jumat, enggak begitu. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, nggih. Pak Oki Dewa, kodo, boleh. Nirwan Andika, Kapib Kabiat Yaba, Kapib Tabat Yaba, Kapib Tabat Yaba siapa nggih? Muhammad Farhan, alhamdulillah semakin banyak borok Ba'alawi yang terbongkar nggih. Pak Alexander jawab nggih. Johar Manik, makan tai masuk surga nggih tadi. Man syariba baulahum wa ghaitohum ya harramallahu alannar. Jelas kan tadi di dalam Anwarul Wilayah kan nggih. Jenengan nanti buka, saya bagikan ke jenengan. Nggih. Ilmu bagi kami sangat murah. Enggak perlu kuliah. Semua sudah sampai darajah yang aliyah. Insya Allah nggih seperti itu nggih. Tapi tetap harus kuliah kalau bisa nggih. Nggih. Kuliah itu kan wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu nanti kami bahas bersama nggih. Pak Nurhadi begitu nggih. Jadi ibunya Nabi Adam itu Siti Anisa Ummu Adam. Nggih. Nanti kita bahas lagi nggih, bahas lagi. Ya, jadi kalau Nabi Isa kan jelas bin Maryam. Siti itu berasal dari Sayyidati. Ya, Sidi berasal dari Sayyidi. Akhirnya orang kita Siti dan Sidi. Siti Muhammad Amin Qudsi ya itu. Siti ya Sayyidati aslinya. Ya. Akhirnya jadi Dewi, bisa juga Dewi. Dewi Anisa Ummu Adam. Pak Jai, Bu Senjeta kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi kaum Ba'alawi diantaranya saling menyanjung. Nggih, Bu Senjeta. Ini sudah kompak kok. Panggilan jiwa. Saling menyanjung nggak apa-apa, yang penting sesuai fakta, nggak masalah Bu Senjeta. Yang penting ada batasannya, nggak boleh ngawur saja. Kalau saling menyanjung ngawur, ya. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sukaf Grus, wali kutub, ya. Jawa, nggak ada beliaunya, langsung rubuh semua, hancur lebur perang dunia. Ada kitabnya. Saling menyanjung satu sama lainnya. Kalau saya menyanjung ya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kalau tidak sesuai ya itu namanya bohong belaka. Nggih, Pak J. Bu Zenzeta dari Pamekasan Madura. Saling mengagungkan satu sama lain, tidak terima kalau ada yang lebih baik dari mereka. Oh, nggak boleh. Yang paling tinggi ahlul bait saya ini, nggak boleh. Nggih, jadi nggak mau jadi makmum. Wong Quraisy itu tidak boleh menjadi makmum. Ada kok. Ya, cerita mereka sendiri begitu kok. Dangaan gitu loh. Enggak diluan, kayak ngilmune padi itu, enggak mau mereka. Sombong. Nggih. Nggih, begitu Bu Zenzeta, enggak mau disaingi. Walaupun enggak mampu itu tetap mau jadi imam saja. Enggak mau jadi makmum. Karena aku ini cucu Nabi, gengsi ya. Pak C.
Apakah budaya klaim itu juga berlaku pada LDI, Pak Yai? Kayaknya semakin berbahaya ini kalau dibiarkan, Romo Yai. Kalau LDI itu klaim-klaimnya itu tidak terlalu ekstrim, Pak Yai. Klaimnya paling ya seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin itu. Imam pertama pendirinya kan Nur Hasan Al-Ubaidah, ya, Madigol namanya, ya, Madigol maksudnya. Nah, itu di sana ada saksinya, di branding, di framing, ya, di setting, ya. Imam besar, mufti Mekah. Siapa itu? Yuk, Syekh Imam Hasan Nur Hasan Al-Ubaidah, lupis luar biasa itu. Kenapa? Di sana jadi imam. Iya, imami murid dewe kok. Ya, sama dengan itu. Saya sebagai mutawif, saya membawa jamaah biro jasa umroh, ya. 200 orang tak ngimami sholat hajat. Monggo ibu-ibu sekalian sholat hajat di belakang saya. Saya imam Masjidil Haram nggih. Gue. Ya bener saya imam Masjidil Haram kok. Tapi ngimami jamaah saya sendiri. Nah, ini di framing, ditulis, disampaikan, didoktrinkan kepada cabai rawit, ya. Generasi-generasi muda mereka LDI itu akhirnya ya percaya saja gitu. Tolong warga LDI dan muhibin, ya. Banyak warga LDI yang 50 tahun, 60 tahun sekarang taubat keluar dari LDI. Masa muhibin gak tobat-tobatnya? Kalah dengan LDI, Pak Jaya. Banyak sekarang yang sudah hijrah. Kenapa? Ajarannya itu aneh, nyeleneh. Ajaran kok mengkungkung seperti bagai katak dalam tempurung terhadap pengikutnya. Terus ini ujung-ujungnya duit. usrun sepersepuluhan, sugih kalau gitu. Kalau saya gitu, saya punya jamaah 100.000, tak potong 10% penghasilan setiap bulannya, belum lagi nanti tebusan dosa ke saya sebagai imamnya. Oh, kayak orang India itu loh, ya. Disembah-sembah kakinya. Kayak sih aliran sih di India, Ndoro. Nggih Pak Jai, nggih. Beda Pak Jai. Nggak terlalu. Jadi cuma doktrinnya itu mengandung sihir. Sama seperti Pak Alai mengandung hipnoterapi. Energi ucapan, pandangan, pegangan, bahkan intonasi suara yang keluar itu. Pengaruh sihir menundukkan. Sebab itu hati-hati dan waspada, orang-orang tua kita jangan dipondokkan ke pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang berbahaya. Nggih. Pondok pesantren ini Romo Kiai Marzuki Mustamar, yo pondoknya Kiai Haji Maduddin Usman, ya. Pondok pesantrennya ya pokoknya yang normal-normal aja, yang bukan muhibin. Ya, insya Allah aman. Nggih, Pak J, Pak Kartono. Saya Segerwaras doyo prigen ikut nyai nyimak, alhamdulillah prigen, nggih. Prigen Pasuruan. Ya, prigen itu ya termasuk surga, Pak Kartono. Tapi jenengan kadang-kadang enggak dan belum bisa menikmati surga di prigen itu. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah, nggih. Surga itu kan udaranya bersih, suasananya juga bersih. Penting jangan punya utang, Pak Kartono. Kalau jenengan banyak utang, riba, nanti surga jenengan tersita. Akhirnya banyak susahnya, akhirnya neraka gitu. Jadi nikmati hidup dengan tetap berusaha, cukup. Beli mobil 2 cukup, ya. Muliakan anak cukup, rumah 4 cukup. Itu namanya insya Allah barokah. Nggih, Pak Kartono dari Prigen, nggih, Pasuruan, nggih, Prigen. Dekat sana Trawas, ya, sana Pacet, ya, gunung. Kalau kami dari Surabaya ini Ngare dasar melihat jenengan itu di atas, tapi jenengan tidak merasa di atas. Itulah hukum relativitas. Bu Armi Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Armi Fadila dari Surabaya. Mbak Alawi memang tukang klaim apapun, tapi kok iya masih aja para muhibin ini percaya dan masalah ini dibiarkan saja sama pemerintah. Pertanda apakah ini? Mohon dijawab, Yai. Nggih, pertanda jiwa sosial para pemangku, ya, amanah ummah dan rakyatnya kurang aktif secara sempurna. Gara-gara apa? Gara-gara menutup diri dari pengetahuan yang lebih terupdate di masanya. Gitu. Nggih, Bu Arfi Fadila, nggih, kok masih belum terbuka? Ya perlu kesabaran, keteladanan panjenengan dan kita semua dalam menyampaikan kebenaran. Bukan fitnah loh, yo. Kita ini berdasarkan data.
Yang dipegang itu apa dalam hidup ini? Ya data. Dalilnya mana? Hujahnya mana? Itu. Lah sekarang saya lebih intens untuk menyampaikan data dari kalangan mereka. Senjata makan tuannya gitu. Kalau dari saya mungkin dibantah, oh itulah menurut pendapatmu kan gitu. Uang ini saja yang bantah saya itu banyak kok. Itu kan menurut pemahamanmu ya. Seakan-akan menasihati saya dengan penuh kebijaksanaannya. Bijaksana keakan-akan, wah itu propaganda, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Itu bagian daripada orang yang belum tersadar dari ngelindur tidurnya itu. Oke. 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 Berikutnya, Ibu Maulina Oktaviani, di mana Nabi Adam dilahirkan bayi? Oh, tadi sudah saya jawab. Oke. Di apit dua sungai surga, yakni Tigris dan Eufrat. Nah, di mana? Ya di Irak, Mesopotamia, sampai Suriah. Peristiwa pembunuhan Qabil terhadap adiknya Habil itu di daerah Damaskus, Suriah, Syria. Di sana. Sebelum peristiwa pembunuhan itu, Damaskus ya sudah ramai peradabannya, bekas-bekas bangunan yang tua masih ada. Jadi kalau ada kota-kota tua di Eropa, di Timur Tengah, di Asia Tengah, ya di mana-mana, tahun Masehinya kan lebih tua daripada Buana Cakapala, daripada Prambanan, daripada Liangan ya. Itu salah. Nanti akan kami buka, semua akan terbelalak semua. Ya, Presiden Perancis sama Pak Prabowo kan kemarin di Buana Cakapala Borobudur itu ya. Macron ya, Emmanuel Macron ya. Itu menurut Raffles ya sesuai dengan pendapatnya. Wah, tahun 825 masa itu ya berarti nggak ada gunanya. Kanjeng Nabi Muhammad sudah lahir kok. Ya berarti bukan keajaiban dunia lah. Ya kalah dengan Damaskus. 10.000 tahun yang lalu sudah ada kota Damaskus itu, mulai dari Hama ya, dari kota-kota tua yang ada di Damaskus, ibu kota Suriah sana. Oh sudah ada di sana. Masih ada bekas-bekas temboknya, batunya itu masih ada. Belum lagi yang di Italia, di Roma, di Perancis sana. Oh, ya berarti kalah Indonesia. Bukan. Ya, 5.500 tahun yang lalu, ya sudah megah Buana Cakapala itu berdiri. Jadi tidak boleh orang-orang Buddha itu ngakoni tadi Borobudur itu miliknya, nggak bisa, nggak bisa. Wah itu candi Buddha, bukan, dihapusi. Ya ini namanya propaganda. Itu monumen Nusantara namanya. Buana Cakapala itu monumen Nusantara. Data-datanya itu sekarang 7.000 tahun yang lalu ya, tersimpan di daerah Bali ya. Ada seorang raja yang berkedudukan di Jawa Timur bagian timur ya, lalu menyeberang ke daerah Jembrana, Tabanan ya, Denpasar sana ya, untuk mengamankan dirinya dan menyimpan manuskrip-manuskrip yang ada yang tertulis di lontar-lontar kuno. Di antaranya adalah ada Raja Humayani Drugari. Itu sudah mulai membangun pertama kali 5.000 tahun sebelum Masehi. Ya berarti kan 7.000 tahun sampai sekarang 2025 sekarang ini itu. Oke. Jadi Nabi Adam dilahirkan di mana ya tadi? Di Sumeria, Mesopotamia. Ibu Siti Nurani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Semoga klaim KPI menunjukkan mereka ingin diakui tapi tak mampu. Iri dengki membuat segala cara, bahkan Nabi pun disaingi mi'rajnya 70 kali. Enggak. Postingan tadi siang itu kan Kanjeng Nabi aja itu diatur-atur sama Habib. Di dalam kitab Tadhkirun Nas ya. Apakah saya punya kitabnya? Ya punya. Nanti kalau jangan minta ya kita kasih saja. Kitabnya ada ya. Jadi kalau misalkan ada yang demo protes saya, moco kitab baik kadang salah, ya nggak apa-apa. Salahnya orang yang masih belajar itu diampuni, dimaklumi oleh Allah Ta'ala. Beda dengan salahnya orang yang sudah merasa aku wis cukup, tidak perlu masukan lainnya. Beda.
Itu kesombongan dari iblis. Saya kan sudah bilang, belajar bersama. Tetapi inti artinya saya bisa memahaminya. Saya bisa menerjemahkannya sesuai dengan bahasa saya, bahasa panjenengan semua. Dan insya Allah nanti akan berkala ya kami sampaikan terjemahan-terjemahan kitab-kitab mereka. Jadi sholat ya sesuai dengan kemampuan keilmuannya, walaupun ada yang tidak sah ya, misalkan batal, tapi tidak tahu, ini nggak apa-apa. Sebenarnya saya ngaji, segelem ngaji, beda karo sing nggak gelem ngaji, wis mentok. Nah itu beda. Oleh sebab itu masih dimaklumi, dimaafu. Karena saya adalah pembelajar seumur hidup, ya sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Begitu nggih, Ibu Siti Yunani nggih. Ibu ini Bawanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Siti ini enggak salam kok. Sehat selalu Pak Kiai Nur. Saya Abdul Qadir Jailani digoda iblis. Derajat makrifatmu tertinggi dan bebas lakukan apa saja. Iblis dilempar. Doktrin Habib, lakukan apa saja sebagai cucu Nabi. Dosa-dosamu diampuni. Bagaimana? Kebalikannya. Kalau si Abdul Qadir Jailani itu kan syariatnya, pondasinya kuat nih, Bu Heni Bawanti. Tapi kalau Habib-Habib ini pura-pura kuat. Jadi akhirnya iri ya dengan si Abdul Qadir Jailani. Si Abdul Qadir Jailani itu masih kalah dengan mereka, masih kalah dengan Habib Abu Bakar ya, Gresik itu masih kalah. Dalam kitab Majmu'nya kan kemarin kita baca, jangan baca terus isinya. Ini yang Habib Abu Bakar yang baru kemarin ya, belum lagi yang dulu-dulu Al-Faqihul Muqaddam, Alwi Al-Ghuyur, Ali Sohibud Darok, ya iso kalah si Abdul Qadir Jailani, iso ditenggelamkan. Nggih, derajat makrifatnya tertinggi. Jadi si Abdul Qadir Jailani itu madzhab Hambali, bukan madzhab Syafi'i nggih, Bu Eni Bawanti. Jadi kalau karomah kok ngelanggar syariah, oh berarti khurafah. Ini gampang sebenarnya kok, gampang. Semua kembalikan ke syariah, dasar pondasi pertamanya. Misalkan, oh Habaib Umar Muhdor ini bisa mengeluarkan rantai emas dari langit, sesuai enggak dengan syariat? Menurut standar syariat, syariat itu menghargai akal sehat. Harus ada tuntunannya. Mukjizat nggak seperti itu kan? Nggak ada mukjizat Nabi mengeluarkan emas dari gunung gua, nggak ada. Oh berarti ngelanggar syariat ini. Oh nggak cocok. Oh berarti khurafat, sulapan, atau hipnoterapian, hipnotis. Sering saya sampaikan, Romi Rafael itu seandainya mau pakai jubah kopiah, ya baju para Habib itu, wah alim alamah dia, bisa telepati kok. Bisa telekinetis kok, menggerakkan benda dari jarak jauh kok. Tapi ya dipelajari dulu, ada tekniknya. Biasanya mulai survei, enggak gampang langsung klik, kun fayakun, enggak. Itu karomah katanya. Ya sama seperti sulapan itu. Nah, trik dan intrik lah, ya nggih, trik dan intrik. Nggih, nggih, Bu Heni Bawanti nggih. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya memang benar-benar waliullah. Wali kutub memang nggih. Ya, bukan berarti kami belani pehiki torekoy, enggak, memang faktanya begitu gitu. Cuma kadang-kadang ada sufi-sufi yang kurang bertanggung jawab menyandarkan cerita-cerita khurafat kepada beliaunya. Syekh Abdul Qadir Jailani punya karya kok, punya kitab karyanya yang ditulis oleh duriannya kok ada kok. Al-Faqihul Muqaddam ada tak? Enggak ada. Paling dawuh-dawuhnya dimaktub dalam kitab Al-Jawharus Syafaf, Al-Masyra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah dan kitab-kitab setelahnya. Paling begitu nggih. Adi Priyatno, waspada bahaya Habib Ali selain merusak Islam juga mau kuasai Nusantara. Nggih nggih. Nggih, siap. Pak Badruddin Al-Bardi. Nderek ngoseh nggih monggo. Nggih. Ini saya kadang-kadang membaca tulisan panjenengan yang langsung. Fitnah Ba'alawi Pak Mawar Biru, Bu Mawar Biru. Fitnah Ba'alawi pada agama sangat besar. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Ajaran Ba'alawi yang sesat menyesatkan. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu tergantung. Fitnahnya itu dampaknya seperti apa. Kalau dampaknya sampai generasi ke generasi, ya berarti ekstra ordinary crime, termasuk kriminal besar itu. Kriminal, karena apa? Mencuci otak, menyesatkan ayahnya, ibunya, sampai anaknya, sampai cucunya.
sampai cicitnya, sampai canggahnya, sampai warengnya. Itu kan ekstra ordinary crime selain koruptor, ya kan? Berbahaya, nggih. Nggih, begitu nggih. Pak Muji, alhamdulillah dengan keributan pengakuan nasab ke Rasul nampaklah kedok munafik orang terlihat soleh dari kalangan santri dan keturunan kiai perdagangkan agama karena terlalu fakir hidupnya. Oh nggih Pak Muji, nggih sebab itu kiai-kiai itu kudu sugih. Jangan hanya ngarep-arep piweweh. Jangan tomak, ya kalau dikasih ya diterima, disyukuri, didoakan yang mengasih, tidak menarget ya. Saya ceramah ini ya disesuaikan dengan jarak lah ya. Misalkan undangan ke Sulawesi kan gitu. Mau saya transport 5 juta pesawat kan nggak cukup kan ya. Sama seperti itu. Lah kalau ngaji seperti ini kan free, hanya sedia data saja atau wifi. Kalau ngaji-ngaji yang umum podium ya mestinya disesuaikan. Cuma jangan ditarget. Oh saya 150 juta, ya enggak seperti itu. Cuma misalkan kalau ada DP, itu sebagai bentuk kepercayaan saja. Sebab nanti misalkan ngundang Gus Muafik dari Jogja lah ya, hanya via WA ya, terus nggak ada bukti ikatannya kan akhirnya, ya nanti kalau nggak jadi ya rugi perjalanannya, ngaplo gitu. Nah, ini namanya mengecewakan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nggih, begitu nggih. Pak Samsul Arifin dari penulisan sejarah Sarang Fadlizon, betul nggih? Boten, tapi ada tim-tim yang sudah kasih masukan. Tuh Bagus Nur Fadil dan lain-lain. Terus Raden Syarif Rahmat itu juga sudah masuk untuk memberikan masukan ya ke Mas Fadlizon itu. Pak Muji, Linda Jenong, matur suwun atas pencerahan umat. Sama-sama Pak Linda Jenong, Bu Linda Jenong kok. Nah, ini saya membaca yang langsung. Danwar Caruban, Tlim Pak Yai Nurhaki, Caruban itu perbatasan antara Nganjuk dengan Madiun, ya Madiun, nggih, sama-sama, nggih. Selamat Budiono, alhamdulillah tetap semangat dan saya selalu induk, nggih, siap, doa panjenengan. Bintang kebenaran, izin tanya melenceng dari tema. Mohon penjelasannya Kiai soal visa haji furoda yang sekarang ini jadi polemik dan apa bedanya dengan haji reguler. Terima kasih lah, ini urusannya penyelenggara haji, nggih. Nggih, saya jawab sebisanya. Tahun ini 204.000 pemerintah mengeluarkan visa yang resmi, tapi furoda nggak masuk di antara itu. Intinya seperti itu. Berarti ada ratusan ya yang gagal ya dan bahkan dipulangkan. Ini bagaimana? Furoda itu kan mandiri, mufrad furoda berarti mandiri, diurus sendiri. Nah ini ada rencana lagi dari Mas Andi Madinah itu mau sekarang haji itu nggak usah naik pesawat, naik kapal saja kayak dulu, malah lebih murah. Cuma waktunya saja yang lama itu naik kapal, naik kapal. Ini ada aneh-aneh aja. Mas Andi Madinah itu mau ngumpulkan 6 juta orang di Lampung, aneh-aneh aja. Kadang-kadang ini loh, kadang-kadang kita ini kegilaan haji sehingga ekonomi kita tersedot ke sana semua. Ekonomi kita ini masih ketinggalan terus karena uangnya dibawa ke sana semua. Kadang-kadang ya tetap ibadah haji tapi dipermudah oleh pemerintah dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Jangan mahal-mahal, jangan 58 juta lah ya diturunkan lagi atau bagaimana kan gitu. Daftar tunggunya yang sudah haji nggak perlu kedua ketiga, umroh saja. Nah, itu namanya merampas haknya yang belum haji. Ini harus menjadi kebijakan pemerintah kita. Begitu. Bintang kebenaran masalah haji furoda itu haji mandiri. Visanya beda dengan visa haji yang selama ini kan tahun ini kan agak lumayan ketat sekarang yang katanya langsung ditangkap itu langsung dipulangkan itu. Ada yang didenda juga. Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kambing atau keledai untuk Mi'raj punya keturunan tidak Pak Yai? Dalam sejarahnya nggak punya keturunan. Nggak ada ceritanya itu. Kalau punya bisa beli untuk Mi'raj. Oh hebat itu. Anaknya Buraq versi Al-Faqihil Muqaddam. Wah hebat. Leres Pak Fuad Al-Jihad. Seandainya ada. Nggak ada ceritanya itu. Nggak ada ceritanya. Atau untuk korban sekarang, jangan iman-iman kalau ada. Ya kalau misalkan kurma itu kan ada ceritanya. Naik kurma Madinah kesukaan Rasulullah, kurma ajwa misalkan itu ada, kebunnya masih ada. Tapi kalau yang Mi'rajnya Al-Faqihil Muqaddam pakai keledai atau bigal atau kambing itu ya nggak ada ceritanya setelah itu. Mungkin ya
komik atau fiksi nggih Pak Fuad Al-Jiyad nggih. Nirwan Andika, si Mukota bagusnya menjaga nggih. Salsa Sasa. Assalamualaikum Pak Yai. Terus buku sesat Ba'alam Yai. Terus cari terus nggih. Siap Bu Salisa Sasa. Kata-kata bijak motivasi. Menurut pendapat jenengan, bagaimana cara untuk menuntaskan permasalahan nasab ini? Perlu waktu yang lama, penuh dengan kesabaran. Pak, kata-kata bijak motivasi. Nggih. Karena kalau tuntas itu nanti nggak ada kerjaan. Sama dengan begini loh. Nggih. Kata-kata bijak motivasi, Pak. Kejahatan kriminal di Indonesia harus dihapuskan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Polisi lah nganggur lan. Ya kan? Anane ono lowongan jadi polisi ya ada kriminalitas, ada kejahatan. Di Eropa, sebagian negara yang sudah makmur, yang bahagia penduduknya, itu polisi itu nggak pakai pistol, pakai pentungan tok. Pun tidak harus banyak dalam setiap distrik. Sak kecamatan polisinya paling telu, satpam saja. Kenapa? Kejahatan minim. Ya. Lah kalau di Indonesia ini polisinya banyak, kejahatan semakin banyak. Ya kan? Berarti bagaimana? Ini hukum alam. Kalau tidak ada penyakit, maka tidak ada rumah sakit. Kalau tidak ada rumah sakit dan penyakit, maka fakultas kedokteran bangkrut. Nggak ada dosen, nggak ada alat-alat yang dijual, diimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasien yang ada. Banyak orang jadi kaya gara-gara jadi dokter. Ya kan? Dari mana? Gara-gara memanfaatkan penyakit orang sakit. Jadi senang di atas orang tidak senang. Itu. Suka di atas orang duka. Nah, inilah hukum alam, gitu. Hukum alam. Lah, sekarang kiai ulama tidak ada orang ahli maksiat, semuanya harus baik, takwa semua. Tidak boleh bermaksiat, tidak boleh ada diskotik, tidak boleh ada tempat pelacuran, tidak boleh ada minuman. Yang nganggur ulama ya. Oleh sebab itu ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai keseimbangan alam. Allah itu sudah mendesain alam ini balance. Ya, balance. Lah, kita hanya memperjuangkan supaya diminimalisir saja. Kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, penyakitan itu selamanya akan tetap ada seiring madamatis samawat wal ard. Selama masih ada langit dan bumi, selama masih ada manusia. Inilah hukum kausalitas sunnatullah, sama seperti kun, maka fayakun. Fayakun ini menurut hukum alam. Sunnatullah, Allah tidak akan pernah melanggar janjinya, ya, hukumnya yang sudah ditetapkan di alam semesta raya ciptaannya. Hukum alam namanya. Itu. Jadi begitu nggih. Tadi dari kawan-kawan kata bijak motivasi. Akila Aisyah assalamualaikum dereng sami-sami nggih. Pak Ben Bejane nggih assalamualaikum mayoritas ba'alai berperilaku hina dikisahkan benda laki-laki maupun perempuan nggih. Ucapan paling kotor sekotor-kotornya nggih. Nggih memang begitu nggih. Bagi panjenengan yang sudah bisa membedakan ma bainal haq wal batil itu sudah tahu. Tapi bagi mukibin yang masih buta ini masih belum terbuka nggih Ben Bejane. Agantara Yuda Arjuna kaum benalu memang sukanya mengklaim kayak mereka diciptakan untuk merusak. Memang Ya'juj Ma'juj itu kan memang diciptakan untuk merusak memang. Nggih. Karena sudah dikode oleh admin ya berdasarkan durasi yang tidak terasa sampai 1,5 jam ini menyimpulkan kajian mulai awal sampai akhir sesuai dengan tema bahwa karya qasidah dari Syekh atau Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Daibai itu ternyata diklaimi sudah kami temukan 3 kitab, yakni Ijabatud Da'i, Diwan Al-Imam Al-Haddad, dan Majmu' Kalam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Bahwa qasidah yang yukra'u qoblal maulid itu karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal tidak. Karena Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu lahirnya tahun 1000-an, abad 11 Hijriahan. Lebih duluan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai yang lahir tahun 866 Hijriah.
Masehinya tanggal 8 bulan Oktober tahun 1461 Hijriah. Ini pada masa Mbah Sunan Ampel. Oke. Muasir dengan Mbah Sunan Ampel. Terus wafatnya pada tahun 944 Hijriah, tahun Masehinya itu 15 Desember 1537 Masehi. Jarak 150 tahun lebih dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mengapa tiba-tiba syair qasidahnya diakui milik Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Jelas tidak bisa diterima oleh semua data yang ada. Mari kita biasakan untuk membuka dan mengamalkan membaca sholawat sebagai bukti dari cinta kita terhadap Nabi kita. Maulid wa adiyah, majmu' maulid wa adiyah, kumpulan dari cerita tentang maulidnya Nabi kita dan doa-doa. Nah, ini diantaranya adalah yang pertama Maulid Ad-Daibai. Ini karya Habib Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dan yuqra'u qoblal maulid aidon. Diantaranya ya Rasulullahnya tidak dicantum di sini tapi lainnya. Mulai dari nahnu jironun dan seterusnya. Ini yang harus kita waspadai bersama. Bukan bermaksud untuk mengaku paling pintar dari panjenengan semua, tidak. Cuma memberitahu, saling berbagi informasi agar diketahui, semoga semuanya bisa waspada. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga banyak manfaatnya. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf kepada Kang HRS, semoga anaknya tidak meniru panjenengan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.